Shalom, selamat pagi tubuh Kristus yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi, mari kita bersama-sama boleh merenungkan firman kebenaran dengan tema Descendant of the Blessed. Berkat Tuhan atas keturunan yang diberkati. Kami ambil dari ayat Mazmur 37, 25 sampai 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Wow, ini luar biasa janji Tuhan untuk setiap orang benar, untuk setiap kita yang hidup di dalam kebenaran. Nah, mari kita lihat apakah ini dialami oleh kita. Apakah ini dialami oleh komunitas kita hari-hari ini? Apakah benar setiap orang yang benar, setiap orang yang sudah percaya Tuhan, yang sudah dibenarkan oleh Kristus Yesus Tuhan, mereka hidupnya selalu mengalami Tuhan, selalu merasakan kehadiran Tuhan. Dan apakah benar anak cucunya hidupnya itu berlimpah, berkecukupan, tidak berkekurangan, tidak pernah meminta-minta, tidak pernah ada kesulitan di dalam keperluan jasmani, jiwani, rohani mereka. Wah, ini menjadi sebuah tantangan dan pertanyaan. Apakah ayat ini masih berlaku dalam hidup saya dan Anda? Saya percaya ini terjadi apabila kita memperhatikan ayat ini dengan cermat dan menghidupinya. Nah, di garis yang di bawah ini, ada garis yang kuning ini menjelaskan lebih detail di mana orang yang hidupnya terus merasakan kehadiran Tuhan, hidupnya tinggal di dalam hadirat Tuhan, hidupnya dan anak cucunya tinggal di dalam rancangan rencana Tuhan, anak cucunya diberkati, anak cucunya tidak pernah berkekurangan, tidak pernah meminta-minta. Apa rahasianya? Rahasianya tiap hari. Perhatikan sekali lagi, katakan bersama saya, tiap hari orang benar ini menaruh belas kasihan. Wow, kita lihat slide berikutnya. Jadi tiap hari orang benar menaruh belas kasihan. Wow, dia selalu penuh belas kasihan. Dia ini dermawan. Ya, orang benar ini adalah tiap-tiap hari. Dia bukan kalau seandainya lagi happy, lagi kaya, lagi banyak berkat, lagi sukacita, lagi senang, lagi apa tuh ada didapatkan kebaikan orang, merasakan sehat, dia memberkati. Bukan. Ternyata tiap hari, mungkin situasi nggak baik, mungkin habis konflik, mungkin habis ditipu orang, mungkin habis gagal, mungkin habis sakit, mungkin sedang mengalami kondisi sulit untuk bersyukur, tetapi tidak menjadi alasan untuk orang benar. Orang benar yang menerima berkat Tuhan. Maka itu kita bersyukur setiap pagi kita ada perjamuan kudus, mengingatkan kita akan karya salib Tuhan, mengingatkan kita akan penebusan Tuhan, mengingatkan kita akan Tuhan itu baik dan sangat mengasihi kita, dia terlebih dahulu mati bagi kita. Nah, orang yang menyadari kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, inilah orang benar. Orang yang tidak menyadari kasih kebaikan penebusan Tuhan tidak pernah dibenarkan. Hidupnya adalah orang berdosa dan tetap di dalam dosa. Tetapi orang yang benar adalah orang yang mengalami Tuhan. Maka dia bisa membagikan karakter Kristus yang penuh kasih,
pemurah, penuh belas kasihan kepada semua orang. Kita bisa tetap tersenyum, kita bisa tetap mendoakan orang, kita bisa tetap mengampuni orang, kita bisa tetap memberkati istri, suami, kita bisa tetap memberkati anak-anak kita. Kita bisa tetap memberkati orang tua kita bisa tetap memberkati asisten kita. Nggak usah karena sakit terus semua orang dimarahi. Nggak boleh kalau kondisi sedang ada masalah terus kemudian anak istri tidak diberkati. Karena inilah yang menjadi alasan hidup orang yang terus merasakan kehadiran Tuhan. Dan anak cucu mereka kenapa diberkati? Karena mereka berlaku baik dan dermawan belas kasihan kepada setiap orang yang mereka temui. Jadi ketika dia sakit semua orang juga peduli. Ketika dia lagi masalah semua orang juga peduli. Ketika dia ada persoalan semua orang tidak ada yang tinggalkan dia. Kenapa? Karena mereka merasakan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Nah, jadi orang benar jangan cuma bersemedi tinggal di dalam goa ya. Atau ke gereja beribadah saja. Atau ikut koram deo. Tetapi maunya cuma doanya sedikit. Memuji Tuhannya cuma sedikit. Bersyukurnya sudah sedikit. Memberkati memberinya cuma sedikit. Tidurnya juga sedikit. Jangan ya. Tetapi setiap kita berlimpah-limpah di dalam belas kasihan tiap hari. Saya bersyukur buat teman-teman yang di sini tiap-tiap hari. Percis seperti ayat ini berkata, tiap hari kita tidak melupakan dan meninggalkan. Tiap hari kita mengingat akan kebaikan kemurahan Tuhan. Orang benar tidak hidup egois, tetapi hidupnya menabur kebaikan. Hidupnya suka memberi pinjaman, memberikan apa yang dia punya. Tentunya apa yang dia tidak punya, dia tidak bisa memberikan. Maka itu dia perlu berlimpah dengan kemurahan Tuhan. Dia perlu mengalami Tuhan untuk dia bisa membagikan. Bukan cuma hal jasmani, tetapi jiwani, rohani, doanya, berkatnya, senyumnya, pujiannya, supportnya. Maka keluarga yang penuh kasih dan murah hati ini akan menjadi saluran berkat yang akan Tuhan pakai bukan hanya untuk menjadi penerima berkat. Nah, karakter inilah yang akan menjadi rahasia kita hari ini belajar. Karakter orang benar yang menerima berkat ya. Puji Tuhan. Nah, ayat berikut kita akan lihat ya di next slide. Bagaimana anak cucunya menjadi berkat. Yaitu mereka menjadi saluran berkat multi generasi. Anak cucunya bukan cuma seperti kita menerima berkat diam. Kenapa? Karena mereka melihat teladan kita. Mereka mengikuti keteladanan kita. Karena pemuritan berbicara teladan. Kalau kita tidak memuridkan, kita tidak memberikan teladan, apa yang kita katakan dan dilakukan itu berbeda. Itu tidak ada manfaat dan faedahnya. Namun jikalau kita terus-menerus memberkati, terus-menerus melayani, anak cucu kita pun akan memberkati, melayani, dan mereka akan mewariskan ya kewarisan ilahi ya. Jadi kita perlu sekali meneruskan warisan ini. Sehingga ketika kita melakukan anak cucu kita mereka meneladani, kita mendampingi mereka melayani. Proses pemuritan adalah proses pendampingan. Kita menemani mereka, kita mengajak mereka bersama-sama. Ya, berikut ini saya akan kasih lihat beberapa gambar. Kami baru pulang dari Kuala Lumpur, di mana kami bersama-sama anak kami mengunjungi salah satu church planting kita yang ada di Kuala Lumpur. Kita melihat anak-anak suku dalam, suku asli, yang begitu luar biasa. Anak-anak yang disekolahkan, mereka belajar karakter Kristus, mereka berdoa, mereka table manner, majak juga dipersiapkan dengan rapi, bersih, makanan juga dengan vitamin yang cukup, tidur juga cukup, tempat tidur bersihin, rapiin sendiri. Waduh,
kami sangat terberkati. Bersih, rapi, masak sendiri. Semua ini anak suku asli yang tadinya cuma tinggal di hutan dan kotor. Tetapi mereka ketika kami foto, terima kasih kakak. Terima kasih Bapak, udah foto buat kami. Mari kita berdoa, bersyukur sebelum makan. Aduh, mereka sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka sedang dipersiapkan untuk menjadi generasi yang memberkati, yaitu mereka yang akan memimpin bangsa. Mereka akan orang-orang yang akan mengubah bangsa. Mereka adalah orang-orang yang sudah ditanamkan sejak kecil visi. Bagaimana mereka akan menjadi orang-orang membawa dampak, mengubah bangsa mereka. Luar biasa. Nah, demikian juga kita harus demikian mempersiapkan anak-anak rohani, anak jasmani kita sedemikian rupa. Visinya adalah bagaimana mereka akan menjadi orang top di dalam pemerintahan, menjadi orang tertop di dalam bisnis, menjadi orang top di dalam berbagai bidang area, bahkan musik, bahkan juga itu perfilman, bahkan juga media, bahkan juga sekolah, bukan cuma hanya di gereja, tapi di berbagai area bidang. Anak-anak butuh diarahkan, didampingi, diwariskan gaya hidup orang benar. Kita perlu mendoakan, mengafirmasi, menyampaikan kepada mereka. Saat berikutnya kami juga melayani teman-teman kita yang di Koramdeo ya. Mereka juga temui kami temui mereka, kami doakan, kami layani. Tuhan berbicara dan menyampaikan pesan-pesan buat mereka. Dan mereka dilawat dan dipulihkan Tuhan. Jadi anak-anak kami ikut turut terlibat mendoakan dan ikut acara. Mereka menyaksikan apa yang kami saksikan. Mereka menyaksikan dan terlibat pelayanan kami. Termasuk ketika kami pelayanan khotbah, anak ikut. Ketika kami mendoakan anak orang-orang, mereka ikut. Ketika kami mengunjungi sekolahan anak-anak panti asuhan, mereka ikut. Mereka datang ke sekolahan. Ketika kami juga mengajak mereka, next slide, kami ajak kepada kunjungi anak-anak rohani kami yang dulunya pernah mengunjungi kami juga. Mereka datang ke rumah kami, nginep di rumah kami. Wah, dulunya belum kerja, sekarang sudah berpenghasilan. Bahkan udah punya visi. Bahkan mereka sudah mempersiapkan bagaimana menjadi berkat buat kota-kota bangsa-bangsa. Mereka mendapat investasi. Kami mengunjungi, bukan cuma family trip, tetapi mission trip. Ini adalah sebuah warisan karakter yang kami mau anak cucu kami mengalami, menghidupi ketika pergi bersama kami. Nah, kita akan lihat. Ya, masalahnya saat-saat ini seperti apakah keluarga yang kita bangun? Bagaimana untuk kondisi keluarga masa kini? Ya, kita seringkali melihat bahwa anak-anak banyak yang diserahkan ke sekolah minggu saja. Minta dididik, minta untuk mereka mengenal Tuhan hanya lewat sekolah minggu saja. Ya, kita harus belajar untuk bertobat ya. Jangan sampai saya percaya di koran Deo nggak ada ya. Bagaimana anak-anak bukan diserahkan ke guru-guru sekolah minggu, tapi bagaimana kita yang bertanggung jawab untuk mendidik setiap mereka, untuk membawa setiap mereka boleh mengenal Allah. Dan seringkali bapak-bapak juga kehilangan fungsi sebagai imam. Bahkan yang ada pulang kerja main HP ya. Aduh, kalau katanya zaman dulu bapak-bapak baca koran. Kalau sekarang bukan baca koran ya, tapi pegang HP ya, lihat macem-macem ya, entah mungkin YouTube Short, TikTok ya, saya nggak tahu ada bapak-bapak seringkali kebanyakan katanya main game gitu ya. Ya, jangan sampai kita udah kehilangan fungsi sebagai imam. Tidak lagi menaungi, tidak lagi memuridkan, tidak lagi mengajak berdoa. Satu keluarganya kehilangan. Kenapa? Karena seorang bapak yang kehilangan fungsi akan membawa keluarganya menuju kehancuran. Anak-anaknya tidak pernah mengerti bagaimana datang kepada Tuhan. Istrinya tidak pernah tahu bagaimana mengenal Allah. Ya, dan tentu ini juga akan mengalami luka-luka, akan mengalami diskoneksi dalam keluarga, akan mengalami komunikasi yang tidak ada hubungannya, yang tidak sehat. Wah, ini bahaya sekali ya. Semua menjadi satu kesatuan. Ya, ketika seorang bapak tidak mau berfungsi baik sebagai imam, dia akan sulit juga berfungsi sebagai pasangan. Dan ini bukan hanya seorang bapak, tapi juga ibu.
seringkali tidak peduli, seringkali tidak mau tahu. Dan ini membuat anak-anaknya juga tidak mau tahu dan juga tidak peduli dengan apa yang terjadi di dalam keluarga. Sehingga diskoneksi terus-menerus terjadi. Dan ketika diskoneksi ini terjadi, tentu tidak ada hubungan, tidak ada komunikasi yang sehat. Dan otomatis seorang suami akan melukai istri, seorang istri akan melukai suami, dan tentu suami istri sebagai orang tua akan melukai hati anak-anaknya. Mereka akan kehilangan figur, mereka tidak akan mengerti. Dan inilah tantangan pembapaan di era modern ini ya. Bukan sekedar menjadi aktif, yang seperti tadi Pak Mardi bilang, ya bukan sekedar pergi ke gereja, bukan sekedar tahu Tuhan, ya, tapi bagaimana bisa berakar kuat, mengenal Allah, dan ngerti banget tentang identitasnya, siapa dia, dan bagaimana dengan panggilan ilahinya. Ya, itulah yang menjadi kepentingan untuk kita juga harus terlalu terus hadir dan juga terus memberikan kasih kepada setiap mereka. Ini menjadi tantangan untuk era zaman now. Karena seringkali bapak-bapak berkata, saya sayang keluarga ini. Saya udah kasih uang saya. Semua gaji saya kasih. Merasa sudah cukup. Tapi tidak pernah hadir. Ada wujudnya, tapi main HP gitu ya. Itu nggak dirasakan. Penting ada kehadiran, penting ada kasih. Ya kita lihat bagaimana kita mau belajar dari Gideon, dari Hakim-Hakim 8 ayat 33 juga dikatakan. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki. Wow, banyak banget ya. Semuanya anak kandung. Katanya, saya yang anak kandung aja orang suka tanya, anak kandung bu? Katanya. Ini 70 gitu ya. Tapi ya ini yang kita nggak boleh ikut ya, sebab ia beristri banyak. Nah, ini yang nggak boleh ya. Jadi setelah Gideon mati, di sini dikatakan, kembalilah orang Israel, termasuk anak-anak ini ya, berjalan serong. Anak-anaknya semua nggak ada satupun yang seperti Gideon. Mereka mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Sedih sekali ya. Seorang Gideon yang begitu hebat, begitu luar biasa, dan punya begitu banyak anak, tapi anak-anaknya tidak ada satupun yang hidup dengan takut akan Allah. Bahkan salah satu anak yang membunuh seluruh saudaranya untuk mendapatkan semua haknya dia. Dan itu sangat mengenaskan. Mereka bukan hidup di dalam kasih, boro-boro harus takut akan Tuhan. Bahkan terjadi pembunuhan saudara demi mendapatkan sesuatu yang dia rasa dia mau wariskan. Ini yang sangat kasihan dari hidup seorang Gideon yang sangat luar biasa. Mari kita mau bagaimana hidup kita menjadi berkat dengan kita membangun komunitas kerajaan. Komunitas kerajaan yang terikat janji covenant. Jangan seperti Gideon. Next slide kita lihat caranya bagaimana membangun komunitas kerajaan. Kita mau sama-sama membangun komunitas kerajaan ini terikat janji covenant. Next slide. Jadi kita mau ya, bukan cuma kita membangun komunitas, tetapi komunitas ini adalah komunitas kerajaan. Komunitas kerajaan Allah memiliki gaya hidup, nilai-nilai karakter Kristus. Karakter hidup orang benar yang tiap-tiap hari hidup di dalam covenant Allah. Hidup berjalan bersama Allah. Yang pertama kita akan lihat suami dan istri hidup dalam perjanjian. Ya, kita akan lihat di ayatnya di dalam Efesus 5 ayat 32 sampai 33. Next slide. Nah, inilah yang akan kita lihat bagaimana rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagimu masing-masing berlaku. Ini harus berlaku semua kita ya. Ya, jangan ada yang bilang, ya suamiku nggak bisa, istriku nggak respon, kami konflik melulu, saya sekarang tidak lagi diajak bicara, saya sudah single parent. Nah, tetapi kita tetap harus praktekin kasihilah ya istrimu seperti dirimu sendiri.
dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini konteks di dalam rumah tangga, kita perlu menghadirkan kerajaan Allah, hubungan Kristus dan jemaat. Ketika jemaatnya ngeyel, jemaatnya nggak saat teduh, nggak kompak, nggak koram deo, tidur, dibangunin nggak mau. Tuhan Yesus tetap setia. Iya. Ia tidak pernah putus asa sama kamu dan saya. Ia tetap hadir dan ia selalu ada untukmu dan saya. Ia selalu memberkatimu. Ia selalu mengasihimu. Ia selalu mengasihimu. Ia selalu mengampuni. Ia selalu mencintai. Demikian hendaknya kasih kita, enggak cuman kalau kondisi baik, kalau suami baik, kalau istri tunduk dalam segala kondisi. Perintah ini adalah perintah Allah kepada kita. Perintah bagaimana Allah memerintahkan. Ini loh gaya hidup kerajaan Allah. Ini loh komunitas yang terikat janji covenant. Ini loh keluarga yang terikat janji covenant. Suami itu harus mengasihi istri. Istri harus menghormati suami. Maka semua keluarga, all the families of the earth will bless one another by your name. Maka seluruh keluarga akan terberkati oleh karena apa yang kamu lakukan. Oleh karena keluargamu. Ini loh yang Tuhan rindukan. Ini loh menjadi rahasia yang besar. Mengapa Tuhan mau keluarga kita menjadi berkat? Next slide. Kami mau memberi foto kami, bagaimana kami mempraktekkan ya untuk suami memberkati istri, istri memberkati suami. Itu butuh kesepakatan. Kalau enggak tiba-tiba pegang kepalanya. Ngapain lu pegang? Pegang. Ngapain lu elus-elus? Ada maunya. Ya, tetapi kita ada kesepakatan. Yuk kita mau, yuk sama-sama membantu. Mari kita bangun sama-sama. Sekalipun Anda sendirian saat ini, Anda tetap bisa mempraktekkan di mana hatinya tidak penuh kepahitan, tetapi penuh pengampunan. Di mana tetap mendoakan pemimpinmu, mendoakan orang yang Anda layani di bawah Anda sekalipun mereka ngeyel. Tuhan Yesus tetap berdoa di Getsemani buat setiap orang-orang yang tidak setia. Dia nggak pernah berhenti berdoa dan memberkati. Karena ketika kamu memberkati, Tuhan yang memberkati. Namun ketika engkau mengutuk, engkau orang yang sudah terkutuk. Ya, nah kita lihat yang berikutnya. Bagaimana ada berkat yang berikutnya adalah anak-anak yang menghormati orang tua. Bagaimana dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3 ya, anak-anakku sampai hafal ini juga ya. Wajib untuk dihafalin menurut aku. Jadi ya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Wow, luar biasa sekali ya. Bagaimana kenapa anak-anak saya minta untuk hafalkan ini supaya mereka mengerti ketika kami menegur kesalahan mereka. Ketika mungkin ada kesalahan demi kesalahan atau ada hal-hal perbuatan yang tidak menyenangkan. Ada hal-hal yang tidak sepantasnya untuk mereka lakukan tapi mereka tetap lakukan. Ini kami ajarkan untuk mereka mengerti ketika kita tegur, ketika kita lakukan pendisiplinan. Saya selalu katakan, karena mami mau, karena dedi mau, kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau kami sudah tidak peduli, kami sudah tidak menegur kamu, tidak mendisiplin kamu, ketika kamu tidak taat, ketika kamu tidak hormat, artinya sama saja. Mami sama dedi lagi berkata supaya kamu nggak usah bahagia. Dan ya udah nggak usah panjang umur, nggak masalah. Nggak mungkin ya ada orang tua di sini yang nggak mau anaknya berbahagia. Nggak mau anaknya panjang umur. Tuh nggak mungkin banget. Nah, jadi bagaimana kita menerapkan bahwa ada kasih, ada hal yang luar biasa di balik pendisiplinan. Dan karena itu ada bagian yang anak-anak perlu lakukan. Dan demikian juga ini berkata sebagai kita, walaupun kita sekarang adalah seorang orang tua, tapi kita juga seorang anak kan. Bagaimana sikap kita kepada orang tua kita? Apakah kita tetap mentaati mereka? Apakah kita masih menghormati orang tua kita? Jangan sampai kita berpikir, oh kan saya udah bisa cari uang sendiri, saya juga udah jadi orang tua.
saya yang harus dihormati, saya yang harus ditaati. Enggak, ini berkata kepada tiap-tiap kita. Bagaimana kita juga sikap kita sebagai seorang anak. Bagaimana kita juga menghormati ayah dan ibu kita. Ini akan menjadi contoh, akan menjadi teladan buat anak-anak kita. Saya kasih lihat sebuah foto, bagaimana kami masih terus mengunjungi orang tua, ya, dan juga bagaimana kami sesekali akan mengadakan makan bersama, mengajak pergi makan, dan bagaimana kami celebrate. Ini penting ketika ada momen-momen yang tertentu, mungkin ulang tahun, mungkin Sitya, ya, Natalan, ketika liburan-liburan, bahkan hanya di akhir pekan sekalipun, kita selalu kunjungi. Kami akan mengusahakan untuk memiliki waktu untuk keluarga besar. Susah, susah, betul. Tapi bagaimana apa yang kita korbankan, ini akan menjadi contoh buat anak-anak kami. Luar biasa. Yang ketiga, kita lihat bapak atau ibu tidak melukai, melainkan memuridkan anak. Jadi ini ada tambahan, bukan cuma bapak aja ya, ibu juga bisa melukai ya. Ya. Jadi bapak dan ibu tidak melukai, melainkan memuridkan anak-anak mereka. Jadi seorang bapak ini perhatikan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, perhatikan, jangan bangkitkan amarah. Kalau anakmu amarah di dalam hati, apapun yang kamu sampaikan, sebaik apapun, sebenar apapun, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Mereka akan menolak, mereka akan backstreet, mereka akan menutup diri. Kebenaran apapun yang disampaikan tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Yang ada adalah kepahitan, yang ada adalah mereka luka, mereka bikin benteng, mereka bikin tembok. Apapun yang kita sampaikan, didikan, ajaran apapun tidak akan kena. Makanya dikatakan, jangan bangkitkan amarah dulu. Kalau sudah berdamai dengan anak, sudah rekonsiliasi dengan anak, kami pun ngalamin bagaimana kami rekonsiliasi dengan anak kami. Baru kami bisa memuridkan bagaimana kami rekonsiliasi dan memberi teladan. Mereka baru bisa respect. Kalau bapaknya bilang, nggak boleh main handphone, tetapi bapaknya main handphone. Nggak boleh nonton-nonton, maknya nonton terus. Gimana kita mau bicara kepada anak-anak nggak respect? Kemudian kita mau didik mereka, ya, ajarkan mereka. Mereka bilang, mereka tidak hargai, tidak akan jalan, tidak, this doesn't work gitu loh. Nah, nasihat itu mereka perlu melihat pemuritan itu adalah teladan hidup, bukan cuma teori. Nah, kalau kita praktekin itu, anak-anak akan sangat mudah untuk diajar. Anak-anak akan sangat mudah untuk mau melakukan kebenaran yang kita sharekan dan hidupi. Maka keluarga-keluarga akan terberkati. Kita lihat next slide. Kami bagaimana memuridkan anak kami bersama, kami juga memuridkan secara pribadi. Nah, ini adalah murid dari anakku yang 5 tahun. Sekarang udah baru kemarin ulang tahun. Dia juga ikut pemuritan bersama. Dia juga mendoakan. Saya mendampingi, saya menyediakan wadah untuk anakku berdoa dan mendoakan. Ya, bagaimana Joyna mendoakan Given, ya. Anak yang usia cuma 4 tahun, anak saya 5 tahun, sekarang 6 tahun. Bagaimana dia selalu menemani dia main, ya, berbagi hidup dengan dia, dan anak ini cari terus anak saya main sama anak saya. Kalau seandainya yang lain tegur, dia bisa melawan. Kalau anak saya yang Joina yang menegur, dia bisa nurut. Nah, ini adalah sebuah warisan yang kita bisa ajarkan dan ciptakan, temenin sejak usia muda. Jadi jangan berpikir bahwa aduh, pemuritan itu hanya dilakukan bapak-bapak, opa-opa, oma-oma yang udah paham firman. Enggak, kita dampingi Bapak Ibu Saudara. Kita ciptakan bagaimana Filipi memiliki anak darah yang bernubuat. Kok bisa? Zaman dulu Anaworo wanita berkhotbah. Bapaknya menyediakan wadah. Bapaknya menyediakan mimbar. Bapaknya menemani. Bapaknya merendahkan hati. Ini penting sekali untuk kita punya waktu. Bagaimana? Ya, ada yang berkata saya, aduh Pak Mardi terlalu ideal, terlalu susah. Ya, kita domplang. Saya katakan saya pun sama. Hari ini kami ada adalah karena kami memiliki visi. Karena kami melihat ada keluarga-keluarga yang terberkati hidup mereka dan keluarga mereka. Kami meneladani mereka. Sampai sekarang pun kami masih mengunjungi mereka.
Dan kita bersyukur hanya bapak-bapak rohani yang begitu cinta sama keluarga dan pasangan. Kita perlu hidupi dan teladani, maka itu akan diwariskan, maka itu akan diteruskan, ya. Dan next yang keempat sekarang. Ya, bagaimana asisten atau karyawan yang bertobat itu dan bisa menjadi keluarga rohani? Ya, dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuamu di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba ataupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Bagaimana kami belajar terus ya, dan saya selalu berkata kepada asisten ataupun karyawan yang ada di rumah sekalipun, kami selalu memuridkan mereka. Dan bagaimana saya menyatakan dan berkata kepada mereka, setiap apapun yang kamu kerjakan, itu kamu kerjakan, itu kamu ibadah, sedang melakukan ibadah. Dan selalu menanamkan bahwa karakter yang terpenting. Kamu nggak pinter masak, kamu nggak pinter nyapu, ngepel mungkin kurang bersih, kamu melakukan ini dan itu mungkin masih banyak kelalaian atau kesalahan. Itu semua bisa dipelajari. Tapi kalau kamu tidak mau berubah, karakternya maunya begitu terus, itu yang repot, ya. Itu yang sulit. Tapi kalau orang yang masih mau belajar, orang yang masih mau hidup rajin, mau taat, mau mengerjakan dengan tulus hati, gitu ya, dengan segenap hati. Wow, itu akan powerful. Bagaimana kita bisa lihat ya, willingly-nya mereka tuh dengan willingly apa ya? Kesediaan. Dengan kebersediaan, kerelaan, atau mereka terpaksa lakukan gitu ya. Nah, ketika mereka rela katanya menjalankan, wow, itu tuh benar-benar powerful. Ini yang membuat saya itu eh, menjadi nyaman gitu ya ketika saya ada pergi pelayanan atau apapun. Orang suka tanya, tapi saya selalu berkata, saya punya tim. Inilah keluarga rohani saya, asisten, karyawan. Itu merupakan keluarga rohani kami. Itu merupakan orang-orang yang mendukung dalam tim kami untuk dikatakan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Ini yang saya terus tanamkan kepada mereka. Ya, di foto slide berikutnya, ini banyak sekali bicara bagaimana kami juga dengan anak-anak asuh kami pergi makan, makan bersama. Ya, dia benar-benar seperti seorang keluarga, ya, dari seorang asisten dulunya ya, sampai akhirnya kami udah anggap sebagai seorang anak. Nah, ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Sampai hari ini banyak hal yang kami percayakan kepada dia ketika kami pergi. Dia udah otomatis seperti manajer dan bahkan dia yang memuridkan asisten yang lainnya. Kenapa? Karena lebih nyambung menjadi orang damai di rumah kami. Dan itu luar biasa sekali membuat yang lain juga memiliki karakter dan teladan yang bisa dicontoh dari hidup dia. Ya, inilah yang kita harus turunkan. Jangan menganggap remeh mereka, karena merekalah Yerusalem kita. Orang-orang yang tinggal serumah dengan kita. Amin. Bagaimana membangun keluarga yang diberkati? Yang pertama, hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Mulailah dengan hidup benar, setia, jujur, dan rendah hati setiap hari. Kita butuh kebenaran dan takut akan Tuhan sebagai dasar utama kita hidup benar. Untuk terus kita rendah hati. Yang kedua, tanamkan kasih, belas kasihan, dan kerelaan di dalam memberi di dalam rumah tangga kita. Ajarkan, muridkan anak-anak kita untuk mereka murah hati sejak kecil. Mereka bagaimana bisa berkati, bisa memberi dengan rela, dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Mereka boleh menolong, mereka boleh membantu, mereka boleh mendoakan, mereka boleh memberkati dengan apa yang mereka miliki. Doa, daya, dana, mereka bisa lakukan. Ya, doakan memberkati anak-anak secara konsisten tiap-tiap hari. Jangan pernah lewatkan kuasa berkat dari orang tua setiap hari kepada anak-anaknya. Demikian juga kita perlu diberkati oleh anak
orang tua rohani kita, orang tua jasmani kita. Kita perlu hormati mereka. Dan mereka memberkati kita atau mereka mengutuk kita. Tanpa berkat mereka hidup kita terkutuk. Karena kutuk adalah ketiadaan berkat. Ketika kita tidak diberkati, ketika kita tidak memberkati, mereka bisa salah paham. Mereka bisa salah duga, mereka bisa salah mengerti, mereka bisa marah, mereka bisa sakit hati. Kenapa? Karena ketiadaan berkat adalah kutukan. Yang keempat, jadilah teladan dalam iman, ketekunan dan integritas yang lebih dari sekedar kata-kata. Ya, next slide. Jadi kita perlu melatih anak-anak kita sejak dini, tiap hari untuk mesbah keluarga, untuk melibatkan asisten, untuk bersama-sama. Ini penting sekali ya buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Anda adalah keluarga kami. Ini keluarga kita. Kita mau supaya nilai kerajaan Allah ini kita hidupi bersama-sama tiap hari. Ya, bagi Anda yang belum ikut kompak dan tidak punya kompak, rugi besar. Karena kita tidak punya keluarga rohani yang benar-benar menjaga kita bersama-sama. Untuk itu kita perlu sekali ya untuk membangun descendant of bless ini. Ya, kita harus sadari terus bahwa setiap anak kita itu memiliki panggilan ilahi. Ya, Dan mereka adalah calon-calon atau orang-orang yang akan menjadi berkat bagi amin. dunia. Jangan sampai kita menganggap remeh ya. Dan ini bukan bicara tentang anak jasmani saja, tapi juga anak-anak rohani kita. Amin. Dan tugas kita sebagai orang tua itu seperti seorang pahlawan yang sedang memegang anak panah ini. Ya, Adalah memuridkan, mengarahkan setiap mereka dan tentu mengutus mereka untuk menggenapi panggilan ilahi tersebut. Ya, jangan sampai fokus kita adalah hanya kepada kesuksesan belaka, tapi bagaimana kita menyadari banyak hal yang mereka perlu dimuridkan, perlu untuk diutus. Mereka sangat perlu untuk mengerti apa itu panggilan ilahi dalam hidup mereka. Ya, kita ada pernah sama-sama bahas ini juga di dalam Kejadian 12 ayat 3. Katakan Tuhan Allah ya, aku akan memberkati orang-orang yang akan memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. All the families, kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, seluruh keluarga di muka bumi, ya, ya, bangsa-bangsa itu will bless one another, bakal saling memberkati by your name, karena hidup kita, karena nama kita, karena keluarga kita. Wow, amazing ya. Jadi ayo jangan sampai kita lalai untuk anak-anak jasmani maupun rohani yang dipercayakan kepada kita. Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Tuhan pasti menepati janjinya. Ya, Ya, itu tadi foto bagaimana kami mengadakan Bat Barokah untuk anak kami, di mana kami mengutus dia ketika sebelum dia kemarin berangkat ke Singapura untuk melanjutkan kuliah. Dan inilah tugas kita untuk memuridkan dan mengutus mereka. Bagaimana dia bersama pembinanya, anak-anak rohaninya, ya kita berkumpul, kita adakan pengutusan ini. Dan dia upacara Bat Barakah ini memang luar biasa. Kami sendiri sangat diberkati bagaimana akhirnya anak tersebut dia mendapatkan sendiri apa yang menjadi janji dia kepada Allah dan dia ucapkan janji tersebut ke depan dia atau di hadapan semua kita. Luar biasa sekali. dan puji Tuhan, ingat baik-baik. Tuhan tidak pernah gagal menepati janji. Tuhan selalu memegang dan akan menyatakan janjinya dalam hidup kita jika kita hidup dalam jalan Tuhan. Anak cucu kita tidak akan meminta-minta, tetapi menjadi berkat. Mari kita bangun keluarga yang menjadi berkat, supaya keturunan kita tidak hanya diberkati, tetapi juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Berikut ini kami kemarin pergi ke Kuala Lumpur, kami bukan cuma kunjungi ke panti, kepada sekolahan, buat anak suku dalam, kami juga mengunjungi komunitas lain, di mana kami juga mengunjungi komunitas, di mana ini adalah sahabat kami, Satya dan Hin. Ya, mereka juga dari misionaris yang dari India dan juga Vietnam. Bagaimana mereka membawa anak-anak mereka juga yang banyak dan juga anak keponakannya. Dan bagaimana mereka juga memiliki 60 anak yang sedang mereka muridkan dari orang-orang yang tidak bersekolah secara resmi, dari mereka sekolah itu secara internasional, di mana homeschooling karena mereka itu adalah TKI, TKW, ya,
tenaga kerja asing yang tidak bisa fasilitas untuk sekolah secara resmi. Nah, anak-anak yang mereka muridkan dan kami katakan, kami afirmasi, kami berkati karena ini adalah ladang misi mereka, ya. Nah, kami mengajak anak-anak kami supaya mereka juga tahu tentang hati misi sejak mereka dini. Bersama-sama kami family trip, bersama-sama kami mission trip. Nah, berikutnya kita mau ya membaca bersama-sama. Hidup dalam ketaatan adalah pintu masuk berkat Allah di dalam keluarga. Ya. Mari kita baca Ulangan 28 ayat 1 dan 2. 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ketaatan kepada kebenaran firman yang kita dengarkan bukanlah sebuah legalisme, bukanlah sebuah kewajiban dan acara, suatu hal yang resmi dan wajib, tetapi suatu kehormatan. Kalau Tuhan mempercayakan, Tuhan mau membukakan pintu gerbang. Ketaatan itu akan membawa berkat, sehingga pintu-pintu yang tertutup berabad-abad terbuka. Kemustahilan terjadi. Orang yang rasa-rasanya anak yang tidak percaya, tidak tahu bagaimana, tidak punya visi, mereka terbuka. Mereka menjadi tahu, mereka mengimani. Iman inilah yang menghasilkan kuasa. Dan mereka pasti akan menjadi seperti keluarga-keluarga ilahi, keluarga-keluarga orang-orang benar, karakter orang benar yang hidupnya terus dipimpin oleh Roh Allah, berjalan bersama Allah, dan anak cucu mereka tidak berkekurangan, tapi tiap-tiap hari mereka menyatakan kemurahan Tuhan dan penuh dengan belas kasihan. Bagaimana mereka meminjamkan, mereka memberi, mereka tidak berkekurangan, mereka menjadi saksi, mereka menjadi berkat. Itulah kerinduan kita sebagai orang percaya yang mentaati firman. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang kami kasihi, pulihkan setiap kami dan bentuk kembali keluarga kami. Mungkin ada keluarga-keluarga yang sedang di dalam persoalan konflik dan anak yang tidak taat, rumah tangga yang tidak harmonis, suami istri yang tidak di dalam kesehatan dan kesatuan. Tapi hari ini izinkan Tuhan berkat-Mu mengalir kepada kami supaya kami hidup di dalam kesatuan, di dalam pengampunan. Karena apapun yang kami katakan, yang kami hidupi tidak akan ada arti dan makna jikalau kami hidup di dalam konflik, di dalam sakit hati, di dalam kemarahan, di dalam kebencian, di dalam sakit hati. Kami perlu Tuhan, selama ini kami berkata tolong, tapi kami tidak menabur. Kami tidak tiap-tiap hari menabur kebenaran dan kasih. Kami tidak menabur pengampunan dan cinta. Kami tidak setia dan tulus. Kami tidak terus Tuhan melakukan integritas dan hidup di dalam integritas yang kami nyatakan. Kami tidak tiap-tiap hari konsisten. Ampuni kami Tuhan. Kami mau terima identitas ilahi pada pagi hari ini. Kami tahu untuk apa kami ada. Kami tahu untuk apa keluarga kami ada. Kami tahu Tuhan memanggil kami untuk apa. Dan kami mau Tuhan, anak kami, keluarga kami, pasangan kami juga tahu identitas ilahi. Dan kami berkomitmen untuk kami mau Tuhan mewariskan setiap gaya hidup kerajaan ini. Descendant of blessed. Berkat Tuhan mengalir saat ini melalui keturunan daripada keluarga yang diberkati, melalui hidup kami, melalui komunitas kami. Tuhan, let your blessing start at home. Let your blessing start with my home. Let your blessing start from me. Biarkan Tuhan hidupku, keluargaku, komunitasku diubahkan sama seperti yang Kau kehendaki di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun, kuasa Tuhan turun. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you.